Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilyatul Aulia Agustiani. Saya lahir di Bandung pada tanggal 24 Agustus 2005. Sekarang saya berumur 14 tahun. Saya duduk di kelas 9C Madrasah Sanawiyah Nurul Falah. Untuk memenuhi nilai akhir sejarah kebudayaan Islam, di sini saya akan mempresentasikan tentang Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang dipelajari di kelas 9. Yang pertama biografi, yang kedua pendidikan, dan yang terakhir prestasi-prestasi beliau. Yang pertama biografi. Kiai Haji Hasyim Asy'ari dilahirkan di Desa Gedang, Jombang, Jawa Timur pada tanggal 14 Februari 1871 Masehi atau 24 Zulqa'dah 1287 Hijriah. Ayahnya bernama Kiai Asy'ari, pemimpin pesantren di sebelah selatan Jombang. Ibunya bernama Halimah. Sejak kecil, Hasyim belajar langsung dari ayah dan kakeknya, Kiai Usman. Bakat kepemimpinan dan kecerdasan memang sudah nampak. Ia kerap tampil sebagai pemimpin. Hasyim kecil sangat giat dan cerdas. Hasilnya, ia saat masih berumur 13 tahun, sang ayah menyuruh mengajar di pesantren. Dan pada umur 21 tahun, beliau dinikahkan dengan salah satu anak Kiai Haji Yakub, yaitu Khadijah. Tidak lama setelah perkawinan dengan Khadijah, Kiai Haji Hasyim bersama istri berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan bermukim di sana. Sudah 7 bulan berada di kota suci, istrinya melahirkan putranya yang pertama dan diberi nama Abdullah. Tidak berapa lama kemudian, istrinya yang sangat dicintainya itu wafat di Mekah. Dan belum genap 40 hari peninggalan istrinya, Abdullah, putra yang masih bayi, meninggal pula. Akhirnya, pada tahun berikutnya, ia kembali ke Indonesia. Dan dari pernikahannya yang kedua dengan Mafiko putri Kiai Ilyas, Kiai Haji Hasyim dikaruniai 10 orang anak, yaitu Hannah, Khoiriyah, Aisyah, Ummu Abdul Haq atau Kiai Idris, Abdul Wahid, Abdul Khalik, Abdul Karim, Ubaidillah, Masrurah, dan Muhammad Yusuf. Yang kedua, pendidikan. Pada usia 15 tahun, Hasyim berkelana dari satu pesantren ke pesantren lain. Ia memulai petualangannya menyerap ilmu agama di pesantren Wonokoyo Probolinggo, pesantren Langitan Tuban, pesantren Tenggiri Semarang. Belum puas dengan ilmu yang dikecapnya, ia melanjutkan belajar agama di pesantren Kadebangan Bangkalan, Madura, di bawah asuhan Kiai Haji Holil. Tak lama di Bangkalan, Hasyim pindah lagi di pesantren Siwalan, Sidoarjo. Di pesantren yang diasuh oleh Kiai Haji Yakub, inilah agaknya Hasyim merasa benar-benar menemukan sumber Islam yang diinginkan. Kiai Haji Yakub dikenal sebagai ulama yang berpandangan luas dan alim dalam ilmu agama. Selama 5 tahun menekuni ilmu di pesantren Siwalan, Sidoarjo. Pada tahun 1893, Hasyim kembali ke Mekah untuk kedua kalinya. Sejak itulah ia menetap di Mekah selama 7 tahun. Pada tahun 1899 pulang ke tanah air. Di Mekah ia berguru pada Syekh Ahmad Khotib dan Syekh Mahfud At-Tarmisi, gurunya di bidang hadis. Dalam perjalanan pulang ke tanah air, ia singgah dahulu di Johor, Malaysia, dan mengajar di sana. Pulang ke Indonesia pada tahun 1899, Hasyim mengajar di pesantren milik kakeknya, yaitu Kiai Usman. Yang terakhir, prestasi. Beliau mendirikan pesantren di Tebu Ireng sejak tahun 1900. Hasyim memposisikan pesantren Tebu Ireng menjadi pusat pembaruan bagi pengajaran Islam tradisional. Dalam pesantren itu bukan hanya ilmu agama diajarkan, tetapi juga pengetahuan umum. Para santri belajar membaca huruf Latin, menulis, dan membaca buku-buku yang berisi pengetahuan umum, berorganisasi, dan berpidato. Kiai Haji Hasyim Asy'ari telah merangkum sebuah kitab karangan yang berjudul Adab Al-Alim wa Al-Muta'allim. Dalam kitab tersebut, beliau merangkum pemikirannya tentang pendidikan Islam ke dalam 8 poin. Dari 8 pokok pemikiran di atas, Kiai Haji Hasyim membaginya kembali ke dalam 3 kelompok, yaitu signifikasi pendidikan, tugas dan tanggung jawab seorang murid, dan tugas tanggung jawab seorang guru.
Beliau mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama bersama dengan ulama besar lainnya seperti Syekh Abdul Wahab dan Syekh Bisri Syamsuri pada tanggal 31 Januari 1926 atau 16 Rajab 1344 Hijriah. Organisasi ini didukung oleh para ulama Jawa dan komunitas pesantren. Memang pada awalnya organisasi ini dikembangkan untuk merespon wacana khalifah dan gerakan purifikasi. Itu dikembangkan Rashid Ridho di Mesir, tetapi pada perkembangannya kemudian organisasi itu melakukan rekonstruksi sosial keagamaan yang lebih umum. Kita lihat sedikit video. Sejarah filantropi NU beriringan dengan sejarah NU sendiri yang dimulai dari tahun 1916 ketika terbentuknya Nahdlatul Wathon atau kebangkitan tanah air sebagai semangat kebangkitan rakyat yang sadar atas penderitaan dan ketertinggalannya dengan bangsa lain. Tahun 1918 berdiri Taswirul Afkar atau kebangkitan pemikiran sebagai wahana sosial politik dan keagamaan kaum santri. Di tahun yang sama lahir Nahdlatul Tujar. Nahdlatul Tujar sebagai kebangkitan kaum saudagar yang memiliki tujuan untuk memperbaiki perekonomian rakyat. Tiga pilar itu menjadi embrio lahirnya NU di tahun 1926 yang dipimpin oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai Rois Akbar. Tahun 1937 NU berjuang untuk kemerdekaan Palestina lewat konsolidasi dan gerakan filantropi. Tahun 1938 muncullah Syirkah Mu'awanah atau koperasi yang didirikan di setiap PCNU diinisiasi oleh Kiai Mahfud Siddiq. 22 Oktober 1945 lahir Resolusi Jihad yang menegaskan bahwa hukum membela tanah air adalah fardu ain. Para santri berjuang melawan penjajah. Tahun 2004 lahirlah Lazisnu sebagai lembaga nirlaba milik Perkumpulan Nahdlatul Ulama yang berkhidmat membangun kesejahteraan serta kemandirian umat. Secara yuridis formal, tahun 2005 Lazisnu dikukuhkan dengan SK Menteri Agama. Tahun 2016, Lazisnu melakukan rebranding menjadi NU Care Lazisnu dan menerapkan standar manajemen mutu ISO. Melalui Rakornas tahun 2017 di Sukabumi, NU Care Lazisnu kembali menghidupkan tradisi filantropi NU. Koin NU diresmikan oleh Ketum PBNU Kiai Haji Said Akil Sirot di Sragen tahun 2018. Kemudian digalakan lewat kegiatan kirab koin NU raksasa yang dilepas oleh Kiai Ma'ruf Amin di Banten. Saat ini, NU Care Lazisnu fokus dalam aksi-aksi kemanusiaan skala besar yang bersinergi dengan lembaga dan Banom NU dalam bendera NU Peduli. Kiai Haji Hasyim Asy'ari wafat pada jam 3.45 dini hari, tanggal 25 Juli 1979 Masehi atau 7 Ramadan 1366 Hijriah dalam usia 79 tahun di rumahnya di Tebu Ireng, Jombang dan dikebumikan di dalam kompleks pesantren yang dibangunnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.